Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Insyiratiana, NIM 2102030007 dari Prodi Budidaya Perairan. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang daur hidup ikan dan pola pertumbuhan ikan di perairan secara umum. Mari lanjut. Satu, daur hidup ikan. Terdapat dua golongan yang bisa ditemukan, yaitu ikan air tawar dan ikan air asin. Keduanya bisanya dibedakan pada jaringan hewan yang ada di tumbuhan ikan itu sendiri. Namun, secara garis besar, siklus hidup ikan air tawar dan ikan air asin tidaknya berbeda jauh. Ini bisa dilihat dari gambar tersebut, itu adalah termasuk dari fase telur. Ikan berjenis kelamin betina akan bertelur di tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang aman dari predator. Telur-telur ikan ini dapat ditemukan dengan mudah di wilayah berpasir atau di sela-sela bebatuan air tawar, air payau, maupun air laut. Pada fase ini, ikan mulai menumbuhkan organ-organ tubuhnya dan juga ekor ketika masih berada di dalam telur. Adapun telur ikan sangat rentan akan ancaman dari perubahan suhu dan tingkat oksigen yang dikandung air, arus dan sedimentasi, hingga predator dan penyakit. Faktanya, spesies ikan yang hidup di perairan yang cenderung sangat akan lebih cepat menetas dibandingkan ikan yang hidup di perairan dingin. Lanjut ke fase larva dan fase anakan. Inilah gambar dari fase larva dan fase anakan ikan. Larva memiliki pasokan makanannya yang berasal dari telurnya sendiri. Ikan-ikan yang memasuki ini masih belum sempurna. Hal ini terlihat dari telur yang masih menyatu dengan tubuh ikan. Pasokan makanan ini memiliki nutrisi lengkap yang dibutuhkan seekor ikan untuk tumbuh besar. Dalam fase anakan ikan, ikan pada tahap ini berukuran sangat kecil, namun ia akan segera besar jika hidup pada habitat yang baik dan memiliki pasokan makanan yang cukup. Sebenarnya, tahapan perkembangan anakan ikan berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun, secara umum, ikan anakan sudah dapat mencari makanannya sendiri dan ini merupakan langkah penting bagi ikan untuk dapat tumbuh besar mencapai potensi maksimum dan jauh lebih kuat dan besar. Ikan disebut anakan hingga mencapai tahapan ikan muda. Biasanya tahapan ikan ini memiliki durasi beberapa bulan sebelum mereka tumbuh menjadi ikan muda. Lanjut ke fase ikan muda. Pada fase ini, ikan muda sudah memiliki bentuk fisiologis yang serupa dengan ikan yang sudah dewasa. Pada tahap ini pula seekor ikan mulai menumbuhkan sisik dan siripnya, serta mengeluarkan warna tubuh alaminya secara sempurna untuk dapat bertahan hidup. Karena pada fase ini, ikan muda masih berukuran sempurna dan masih lebih lemah jika dibandingkan dengan ikan dewasa. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan predator. Lanjut ke fase ikan dewasa. Perubahan terakhir pada ikan adalah ketika ia muda. Memasuki fase dewasanya, ikan memiliki rentan usia yang pendek, biasanya memasuki tahap dewasa lebih cepat. Ikan dewasa sudah tumbuh sempurna dengan memiliki organ-organ yang lengkap dan matang. Ikan-ikan ini juga sudah bisa hidup dan mencari makan secara independen. Ikan betina yang sudah dewasa juga memiliki organ reproduksi yang siap digunakan untuk bertelur dan memulai daur hidup ikan dari awal lagi. Lanjut ke pola pertumbuhan ikan di perairan umum. Pertumbuhan umum adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya, yaitu faktor dalam yang sukar dikontrol secara keturunan seks, umur, parasit, dan penyakit, serta faktor luar yang mencakup makanan, suhu, dan pola pertumbuhan pada ikan terdapat dua macam, yaitu pertumbuhan isometrik, apabila pertambahan panjang dan berat ikan seimbang, dan pertumbuhan alometrik menunjukkan ikan itu gemuk atau montok, di mana pertambahan berat lebih cepat dari pertambahan panjangnya. Pertumbuhan alometrik dan pertumbuhan isometrik adalah dua jenis hubungan antara tingkat pertumbuhan bagian tubuh yang berbeda dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan seluruh tubuh. Dalam pertumbuhan alometrik, tingkat pertumbuhan bagian tubuh yang berbeda-beda dari seluruh tubuh. Sebaliknya, dalam pertumbuhan isometrik, bagian-bagian tubuh tumbuh pada tingkat yang sama dengan bagian tubuh lainnya. Singkatnya, tingkat pertumbuhan tidak sama dalam pertumbuhan alometrik, sementara itu sama dalam pertumbuhan isometrik.
Dasar pertumbuhan alometrik bersifat sementara, misalnya perubahan yang berhubungan dengan kematangan gonad. Jika nilai B di bawah 3 disebut alometrik negatif, pertambahan panjang lebih cepat dibandingkan pertambahan bobot. Dan bila nilai B di atas 3 disebut alometrik positif, pertambahan bobot lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan panjang. Sedangkan pertumbuhan isometrik merupakan perubahan secara terus-menerus yang bersifat proporsional. Perbedaan utama antara pertumbuhan alometrik dan isometrik adalah pertumbuhan alometrik mengacu pada tingkat pertumbuhan yang tidak sama di berbagai bagian tubuh dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Sedangkan pertumbuhan isometrik mengacu pada tingkat pertumbuhan yang sama dari bagian tubuh dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Ini adalah link YouTube tentang daur hidup ikan dan pertumbuhan ikan di alam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.